Halo teman-teman, sobat diary_gizi_id. Nah, hari ini saya mau buat vlog random. Perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Atika Purnama STRGZ. Itu seorang ahli gizi. Alhamdulillah sudah bekerja selama kurang lebih 3 tahun di Puskesmas Era. Saya tamatan tahun 2019 di Poltekkes Kemenkes Padang. Nah, kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana seorang ahli gizi bekerja di puskesmas. Salah satu kegiatannya yaitu ada istilahnya pos gizi. Nah, teman-teman mungkin ada yang belum pernah dengar dan ada yang sudah pernah dengar. Nah, saya sedikit cerita berkenaan dengan pengalaman saya. Tapi terlebih dahulu teman-teman, saya mohon maaf, saya menggunakan masker untuk berbicara. Semoga apa yang saya sampaikan cukup jelas. Nah, untuk kegiatan pos gizi ini sudah beberapa kali pernah saya lakukan bersama dengan ahli gizi yang lain, partner kerja saya, yaitu sebelumnya kita mengadakan yang namanya pelatihan kader, gunanya untuk menyampaikan apa-apa yang akan kita kerjakan selama pos gizi, apa-apa aja tujuannya, bagaimana sistematikanya, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana hasil yang diharapkan. Nah, untuk kegiatan ini kita lakukan penyegaran kader itu 2 hari saja, dan ini dianggarkan oleh Nagari. Jadi kita untuk melakukan kegiatan pos gizi ini kita bekerja sama dengan pihak Nagari atau desa. Nah, setelah itu kita seorang ahli gizi sebagai narasumber selama 2 hari menjelaskan kepada kader. Pertama, mulai dari bagaimana kita refreshing dulu bagaimana cara mengukur berat badan dan tinggi badan anak balita yang baik dan benar. Kemudian kita jelaskan apa itu pos gizi, apa tujuannya, yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana cara kita hidup sehat dengan menggunakan gizi seimbang, bagaimana porsinya kita berikan kepada anak kita, bagaimana caranya untuk memanage pemberian makanan anak ini, tidak hanya dari segi makanan saja, nanti kita juga lihat dari segi penyakitnya, dari segi kesehatannya, pokoknya tata cara bagaimana pola hidup sehat dengan lingkungan yang sehat, PHBS. Kemudian kita ajarkan kepada kader bagaimana caranya untuk menerapkan hidup sehat tersebut kepada ibu-ibu balita. Nah, setelah itu di hari kedua kita mulai persiapan untuk apa-apa saja yang kita butuhkan di saat di saat kegiatan pos gizi, maksud saya. Itu mulai dari kita minta kepada kader, sebelumnya sudah kita jelaskan juga kepada kader untuk menyiapkan ATK yang kita mohonkan kepada Nagari untuk membiayainya untuk memperlancar kegiatan kita. Jadi kader ini menyiapkan seperti daftar hadir balita berupa gambar-gambar yang cantik-cantik, yang menarik, kemudian daftar tiket kader. Jadi selama kita melakukan pos gizi ini kira-kira 10 atau 12 hari tergantung kesepakatan. Jadi kader ini bisa mengikutinya setiap hari dan bisa juga 2 hari, atau itu tergantung kesepakatan bersama. Maka kita perlu buat daftar tiket, kemudian kita perlu membuat daftar nama balita beserta jenis kelamin, tanggal lahir atau umur, beserta berat badan dia sebelum kegiatan pos gizi dan tinggi badannya sebelum pos gizi, kemudian berat badannya setelah pos gizi,
kita buat di sana. Kemudian kita buat perubahan berat badan atau kenaikan berat badannya. Nah, kemudian kita buat struktur organisasi, kemudian kita buat siklus menu apa saja yang rencananya yang akan kita berikan kepada balita ini selama 10 atau 12 hari kegiatan pos gizi. Nah, untuk tujuan dari pos gizi ini sendiri salah satunya yaitu kita membentuk perilaku baru kepada ibu balita, perilaku positif. Jadi kita harapkan ibu-ibu balita terutama yang memiliki anak yang dengan masalah gizi kurang dari BB per TB atau BB per PB. Jadi kita harapkan orang tua ini memiliki perilaku positif tentang bagaimana cara pemberian makan anak, kemudian apa-apa saja variasi menu yang harus dimakan oleh anak, yang dibutuhkan oleh anak, kemudian bagaimana manfaat atau apa tujuan dari pemberian makan ini, pemberian makan yang bergizi kepada anak. Selanjutnya kita harapkan nanti kalau misalnya ada orang tua itu mengalami kendala, misalnya anaknya rewel, anaknya GTM, tidak susah makan, terus anaknya alergi, atau misalnya dikasih ini kepada anaknya dia nggak mau, dikasih ini dia nggak mau, dia cuma mau misalnya makan nasi aja sama telur aja, itu aja terus. Nah, nanti di saat pos gizi ini kita akan diskusi terus sama ibu balita sehingga diharapkan betul dengan adanya kegiatan pos gizi ini tercapai kenaikan berat badan anak. Jadi pos gizi ini dikatakan berhasil, itu salah satu indikatornya itu terjadinya kenaikan berat badan anak selama 10 hari atau 12 hari kita melaksanakan pos gizi ini dari awal. Kita bandingkan dengan yang terakhir itu 200 gram. Nah, jika terjadi kenaikan itu telah berhasil. Tapi kalau misalnya ada anak itu yang tidak naik atau misalnya biasa-biasa saja tetap gitu, maka kita akan perlu lakukan evaluasi. Nah, kita bersama kader itu melakukan evaluasi apa alasan tidak naik, bagaimana bisa terjadi dan sebagainya. Nanti di saat untuk putaran kedua, nah kita lakukan evaluasi lagi, apakah ini kesalahannya di kader atau apakah kesalahannya di praktek ilmu yang sudah kita berikan selama 12 hari ini tidak dilaksanakan, tidak dipraktekkan oleh orang tua balita ini di rumah, atau kebersihannya kurang terjaga, atau lain hal sebagainya. Jadi semua faktor itu kita perhatikan, kita tinjau. Nah, setelah itu harapannya kadar-kadar yang ikut dalam pelaksanaan pos gizi ini, harapannya setelah 12 hari nanti dia akan melakukan pemantauan kembali kepada anak-anak yang masuk ke dalam pos gizi ini, apakah benar dilaksanakannya nanti, apakah benar dilakukan untuk lanjutannya terus menerus. Jika sudah benar, hasilnya baik, nah itu yang akan menjadi nilai plus dari pos gizi ini begitu. Jadi teman-teman yang tamatan gizi khususnya ternyata bekerja di puskesmas itu sangat menyenangkan. Jadi itu salah satu kegiatannya ya di pos gizi. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya seputar pos gizi itu ngapain aja, dan mungkin ada yang lupa saya sampaikan di sini. Nah, mungkin saat ini cukup demikian yang ingin saya sampaikan. Sampai jumpa kembali lagi di vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.